Ini yang pre-class, one day class ya Pak ya? Iya Ya, nih, sampai one week inian kelas nih kayaknya. iya. Nah, teman-teman yang di grup JC Trade juga udah kita sampaikan kalau untuk event malam hari ini, Telegram voice chat-nya kita masukin ke grupnya Pak Yuza ya. Untuk teman-teman semua mungkin nanti kalau ada yang baru kenal, itu dari grup teman-teman JC Trade ya Pak ya? Iya, dan nanti mungkin juga rekamannya nanti akan saya kasih Ya, Mas gitu ya buat ditaruh di Instagram dan nanti saya taruh di YouTube juga. Jadi bisa diulang-ulang dan kalau ada yang mau ditanya bisa dari situ juga. Oke. pasti. Untuk video yang Telegram voice chat sebelumnya juga udah kita share di Instagram. Hmm. Mungkin untuk teman-teman yang berada dalam grup ini yang belum ikutan di minggu lalu, mungkin bisa langsung aja ke ke Instagramnya GIC untuk melihat recording daily outlook market di minggu lalu ya Pak ya. Yes, yes, Ya. yes. Oke, mungkin ini aku buka aja ya Pak ya event untuk malam hari ini sebelum nanti kita ke event akbar yang ada di Sentral Cawang ya Pak ya, Hotel Sentral Cawang. Ya. Ya, jadi hari ini kita akan daily outlook market lagi sama Pak Yuza. Ada beberapa informasi yang bisa disampaikan juga oleh Pak Yuza untuk teman-teman semua nih sebelum datang nanti ke event bignya, event besarnya Pak Yuza, one day class sama Pak Yuza dan Ibu Lindali ya Pak ya, sebagai Ya. Vigo Perintis. Nah, Yes, nanti betul. Pak Yuza dan Ibu Lindali akan memberikan banyak sekali pembelajaran informasi mengenai bagaimana cara untuk melihat market, kemudian gimana caranya untuk mendapatkan profit tentunya. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Yuza. Dari kami, dari pihak GIC akan membantu terus untuk mengadakan event-event besar seperti yang Pak Yuza akan laksanakan nanti di Hotel Sentral Cawang. Di ballroomnya ya Pak ya, di tanggal Ya, 29 Oktober. 29 Oktober. Yes. Oke, Oke, nah kalau ini gitu. karena Yes. waktunya udah Iya, uh, udah cukup malam nih Pak, teman-teman juga pengen tahu nih Pak nih daily outlook marketnya kayak gimana nih Pak nih, karena nih kita udah masuk ke dalam sesi si US. Kalau yang trading forex ini udah mau iya, masuk sisi nih, ini mungkin ada sedikit pencerahan dari Pak Yuza untuk teman-teman semua iya. yang udah join pada malam hari ini di Telegram voice chat. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Yuza. Thank you, thank you, thank you. Halo semua teman-teman, apa kabar? Ya mudah-mudahan udah bisa lihat ya iniannya saya ya. Sharing screen aja gitu ya. Jadi yang seperti yang kita tahu kita akan ada tanggal 29 Oktober ya. Tadi yang seperti dibilang apa namanya? Kita akan ada online class gitu ya untuk beberapa market ya, terutama untuk forex, saham juga Indonesia dan US karena approach kita ini bisa digunakan untuk trading di berbagai macam instrumen. Nah, sedikit aja langsung ya guys ya. Ini adalah apa namanya market outlook atau daily outlook yang akan kita bahas gitu ya. Jadi di minggu ini ya kita akan ada GDP. Ya, pertama kemungkinan besar GDP Cina itu juga akan dibahas gitu ya, keluar ya, walaupun kalau menurut saya klaimnya pasti akan tetap plus gitu ya. Lalu GDP yang paling concern adalah GDP US gitu ya. Apakah ini menandakan bahwa dia akan minus lagi atau tidak gitu ya. Nah, hal-hal ini nantinya tentunya makanya US saat ini agak-agak doji gitu ya selama minggu ini gitu ya. Tetapi kalau menurut saya US dollar akan tetap menguat gitu ya. Dan ini juga dilihat juga selain dari GDP-nya gitu ya. Besok sebelum ada GDP maka ada namanya Performance Manufacturing Index gitu ya, yang dimana dia melihat bagaimana manufacturing index yang ada di dunia, yaitu salah satunya ada di US dan di UK gitu ya. Dan juga ada data yang quite crucial juga besok ya, adalah consumer confidence. Ya, 3 data ini nanti akan dilihat apakah memang dunia akan masuk ke resesi atau tidak gitu ya, terutama dari US dulu. Ya. Sedangkan US memang pengennya adalah apa namanya resesi dulu dikit, habis itu bounce-nya naik tinggi gitu ya. Nah, consumer confidence ini merupakan
hal yang krusial teman-teman ya di US. Kenapa? Kalau orang-orang masih positif gitu ya kondisinya, maka walaupun keadaan masuk resesi gitu ya, confidence-nya masih baik gitu ya, sesuai dengan ekspektasi ataupun lebih gitu ya, maka inflasi akan jalan terus ya, akan naik gitu ya, tetapi tentunya central bank mereka akan tetap menaikkan basis point untuk interest rate-nya. Jadi kalau menurut saya hal ini merupakan hal yang krusial di minggu ini, akan membuat 2 hari ini akan agak-agak doji dulu untuk XAU, US dollar dan pair forex lainnya gitu ya. Nah, secara weekly kalau kalian lihat ya teman-teman ya yang ada di sini, mungkin gue akan gedein dikit. Secara weekly ya, kalau kita lihat secara weekly, jadi yang bullish itu euro, US dollar gitu ya, tetapi dia masih diambang. Ini berarti udah agak-agak sideways ya kalau di sini. GBP juga sideways karena kemarin ada pergantian Perdana Menteri. CAD juga sideways ya. Euro malah agak-agak bullish ya secara weekly, time frame weekly. Ya. Lalu yang bearishnya masih melemah gitu ya, itu adalah New Zealand. Australian dollar itu masih bearish, yen juga masih bearish ya. Asumsi saya kalau teman-teman mau ya, mendingan pegang antara US dollar dengan yen ataupun CAD dengan yen gitu ya. Sedangkan untuk 4 jam buat teman-teman yang pengen trading di 4 jam berikutnya, hati-hati ya teman-teman ya. Minggu itu biasanya Senin itu sampai nanti malam ya masih dihitung libur ya, karena dunia-dunia lain, bagian dunia lain masih bobo ya. Nah, nanti sorean gitu ya, jam 9, setengah 9 ini ntar lagi ya, maka dia akan mulai lebih aktif gitu ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, GBP Australia tuh mulai naik lagi gitu ya. GBP dan USD mulai naik lagi gitu ya. NZD mulai naik lagi. Lalu Australian dollar juga mulai naik ke atas gitu ya. Euro juga seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini di chartnya ya, saya taruh di sini adalah USD yen tadi yang seperti saya bilang. Ya, untuk di 4 hours ya dia masih flat ya guys ya, tadi yang seperti saya bilang. Nah, kalau dia tembus di area-area sini 151.304 boleh dilihat-lihat. Kalau enggak, ini akan ada support di sini. Kalau kalian dia tembus 147, maka bisa diambil sampai 144 gitu ya. Lalu Euro USD juga sama ya guys ya. Jadi ini masih flat aja, memang dia menguat ya. Saat ini di candle yang pertama yang ini dia udah keluar dari downtrend lainnya yang dibuat dari 4 Oktober gitu ya. Kita lihat aja apakah dia bisa sampai ke 9984. Tapi ingat teman-teman, overall secara daily dia masih turun ya. Jadi harus hati-hati kalau menentang arus gitu ya, harus hati-hati, ambilnya dikit aja ya. Gitu, oke. Lalu tadi yang seperti saya bilang, CAD JPY atau CAD Yen gitu ya. Ini boleh dilihat-lihat dengan Canadian dollar yang masih tetap akan menguat, dengan target kalau menurut saya ini akan menyentuh lagi ke area-area sini ya, 110048 gitu ya. Kalau di 4 hours maka imbalnya akan lebih banyak lagi ya, ke arah-arah sini 110448. Ini sideways, tapi kalau menurut saya begitu market buka ini akan naik ke atas ya 109025 dan akan menguat sampai ke arah minimal ke 109636. So it's good buat teman-teman yang mau trading sesaat gitu ya, dengan 4 jam ditutup malam gitu ya untuk ke sini. Oke. Harus hati-hati teman-teman. Yang pertama saya mau bilang buat teman-teman yang saham gitu ya, ini ada kenaikan
dari batu bara gitu ya. Jadi buat saham-saham batu bara mungkin boleh dilihat-lihat, terutama kalau memang benar-benar di hari ini memang ditutup plus gitu ya. Sorry, di hari ini memang butuh ditutup plus di atas 88 ya. Nah, untuk US oil, untuk crude oil untuk nikel, sorry. Untuk tadi udah crude oil ya. Newcastle belum, sebentar ya. Ya, Newcastle. Jadi kalau kita lihat dia masih tinggi ya guys ya, masih sideways di area 390. Jadi menurut saya batu bara masih akan jalan gitu ya. Dan ini kalau menurut saya akan kalau masih berjalan maka masuk bulan Desember atau September, November ini masih akan bermain di area 450-500. Oke. Jadi kalau menurut saya untuk saham-saham batu bara masih bisa untuk dilihat gitu ya. Untuk indeks ya guys ya, buat teman-teman yang bermain di indeks untuk forex, secara ini mulai ada pembangkitan ya. Jadi mulai dilihat-lihat apakah ada pembangkitan. Jadi gongnya itu adalah GDP, asumsi saya. Maka ini masih akan kalau memang terbukti bahwa dia resesi gitu ya, malah akan naik kalau menurut saya gitu ya, karena disitulah pembangkitannya gitu ya. Kalau saya melihatnya gitu, resurrectionnya dia ada di situ. Jadi kemungkinan besar akan ada di 3948. Lalu untuk teman-teman yang trading di Hang Seng, oke. Ya, ini masih turun ya. Jadi besting adalah open sell ya. Ini udah turun dari kapan tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya udah seperti ini dia akan menuju ke 126567. Ya, 126657. Oke. Jadi segitu aja dari saya ya. Mungkin ya update-nya. Semoga bisa membantu teman-teman dan semoga bisa membuat teman-teman cuan gitu ya. Oke. Itu kali dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan. Benar, teman-teman semua yang pengen menanyakan sesuatu hal mengenai eventnya nanti ataupun daily outlook marketnya pengen di pair apa, bisa ditanyakan teman-teman semua. Di sini kita ngobrol santai aja supaya apa? Supaya teman-teman juga tahu nih nanti ketika teman-teman ikut event akbar nanti teman-teman akan dapat apa aja sih dari Pak Yuzasya sama Bu Lindali. Mungkin ada dari Bu Wiwit ada penyampaian Bu untuk teman-teman semua. Malam Anissa, malam Mas. Malam, yuk. Jangan dikupas semua Om, biar penasaran nanti tanggal 29 aja join kelas dong. Enak aja dikupas semua. Nah, tuh teman-teman semua langsung aja join ke pre-kelasnya, ke one day kelasnya Pak Yuza. Nanti teman-teman bakalan dapat banyak sekali ilmu yang tentunya bisa jadi ibaratnya teman-teman bakalan dapat sesuatu hal yang jarang banget teman-teman bisa dapetin seperti itu ya. Iya, karena akan ada indikator yang akan saya kasih gitu ya. Lalu ada tips and trick ya, mindset ya, seperti yang saya bilang kemarin ya di law of attraction ya. Saya akan jelaskan secara detail bagaimana kita mengganti mindset kita di saat resesi gitu ya. Karena resesi banyak kan orang ketakutan ya, panik, tutup pintu, tarik selimut gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain. Persis exactly yang terjadi di banyak Pak. Jangan di-spill banyak-banyak. Nanti kita bakal kupas tuntas di event one day class bersama Pak Yuzasya dan Ibu Lindali di Hotel Sentral Cawang. Mungkin untuk hari ini cukup sekian ya Pak ya.
Oke, baik. Ya, kita akan sambung lagi di hari Kamis teman-teman semua di jam Ya. 7 juga, di hari Kamis di jam 7 di grup ini juga ya Pak ya, untuk ngebahas tentang daily outlook market sebelum nanti kita bakal ngumpul bareng, dapat ilmu bareng di one day kelasnya Pak Yuza di tanggal 29 Oktober. Oke. Dari saya itu aja Pak. Thank you untuk teman-teman yang udah bisa hadir di malam hari ini. Ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yuza mengenai market yang bisa kita jadikan tempat untuk kita cari cuan dikit-dikit dulu nih Pak ya. Iya, betul. Jadi itu kan boleh dilihat-lihat ya buat cuan. Jadi buat pembuktian juga buat kalian apakah memang benar yang diomongin atau enggak. Jadi ya. Pastinya tentunya. Oke. Tambahan sedikit. Pokoknya kalau udah teori dari aku bisa dipakai dimanapun kok. Aku udah try sendiri kok. Thank you. Oke. Nah gitu ya teman-teman semua ya. Jangan lupa teman-teman daftar. Yang mau offline bisa langsung daftar aja ke Bu Wiwit, bisa langsung tanya-tanya sama Bu Wiwit. Kemudian yang mau online, mau offline, apapun itu teman-teman bisa langsung tanya aja ke Bu Wiwit tentang mengenai one day class di tanggal 29 Oktober nanti. Oke, dari saya itu aja Pak. Thank you banget. Sehat-sehat ya. Thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti hari Kamis kita akan ada pre-class one day lagi terakhir sebelum nanti kita akan ngumpul bareng di event besar bersama Pak Yuzasa. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan happy cuan pastinya. Bye, happy cuan teman-teman. Dah.